warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa a'izzati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam dan kesempatan yang diberkahi ini insyaallah Allah Ta'ala mengumpulkan kita kembali, mempertemukan kita kembali setelah liburan panjang. Beberapa kali ada berhalangan karena ada kepentingan tugas kampus, monitoring KKN ke Malang Selatan. Alhamdulillah selesai semua acara-acaranya. Saking panjangnya sampai saya lupa pembahasan terakhir mana, saya lupa. Tak lihat pembatas itu, Anda itu kok ada beberapa tanda, 3 tanda saya bingung. Tapi di sini tadi sudah disyaratkan tentang sholatul musafir katanya belum dibahas. Nah, pembahasan kita sebenarnya masih berkaitan dengan sholat berjamaah. Pembahasan tentang sholat berjamaah sudah kita jelaskan tentang hukum sholat berjamaah. Kita juga sudah sebutkan pembahasan tentang soft, ya, masalah soft laki-laki dan soft perempuan. Bila makmumnya 1 laki-laki, ini sudah ya? Ya. Betul. Soft bila imamnya laki-laki 1 orang, apabila 2, sudah ini ya, ingat ya. Kalau perempuan di mana posisinya? Alhamdulillah kali ini. Berarti sudah selesai. Pembahasan berikutnya adalah tentang sholatu al-musafir. Sholatnya musafir. Kita tahu bahwasannya safar itu qit'atun minal adab. Safar itu adalah sebagian dari adab. Oleh karena itu Islam agama yang mudah, agama yang penuh dengan rahmat. Ada ketentuan-ketentuan tertentu yang memberikan kemudahan bagi musafir dalam banyak hal, di antaranya dalam masalah sholat. Baik, di sini dibahas tentang masalah sholatul musafir tersebut. Kaitan dengan sholatnya musafir itu pasti pembahasannya tidak luput dari 2 hal, qasar, yang kedua adalah jamak. Nah, kata beliau di sini, wal qasru wajibun 'alal musafiri fil dhuhri wal 'ashri wal isya. Mengqasar salat hukumnya wajib bagi musafir untuk salat zuhur dan salat asar dan salat isya. Apa itu qasar? Qasar itu mengerjakan salat yang 4 rakaat dengan 2 rakaat saja. Makanya qasar itu hanya pada 3 sholat saja, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Tidak ada qasar untuk sholat maghrib, tidak ada qasar untuk sholat subuh. Di sini beliau mengatakan bagi musafir qasar itu wajib. Memang permasalahan ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan qasar bagi musafir itu adalah sunnah muakkadah, dan sebagian memang mengatakan wajib, sebagaimana dikuatkan oleh penulis kitab ini. Tapi intinya di sini bahwasanya bagi musafir qasar itu lebih utama daripada tidak qasar, itu intinya. Makanya kalau kita sedang safar, untuk sholat yang 4 rakaat tadi, mengqasarnya lebih baik bagi kita. Artinya meskipun seandainya kita tidak sepaham dengan yang ulama yang mengatakan wajib,
kita tidak bisa lepas dari pendapat yang kedua, bahwasanya qashar itu sunnah muakkadah. Tidak ada yang mengatakan haram, tidak ada yang mengatakan makruh. Entah wajib, entah sunnah. Ini menunjukkan qashar tentu saja lebih afdal. Banyak dalilnya. Di sini dalil justru yang menurut beliau ini menunjukkan bahwasanya qashar bagi musafir itu wajib. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru." Surat An-Nisa ayat 101. Apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi ini, maka tidak masalah, tidak mengapa jika kalian mengqashar salat jika kalian takut yaitu diganggu oleh orang-orang kafir. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi musafir mengqashar salat dengan syarat jika kalian takut diganggu oleh orang-orang kafir. Nah, ini menurut ayat ini. Belum selesai, ada penjelasannya. Diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah bahwasanya pernah beliau ini bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata sahabat ini, "Wahai Umar, tentang ayat ini, in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru." Jika kalian takut diganggu oleh orang-orang kafir. Jadi ayat yang tadi seolah mengatakan begini, bukankah dalam ayat tersebut qashar itu menjadi rukhsah bagi musafir dengan syarat jika dia khawatir diganggu oleh orang-orang kafir? Nah, faqad aminan nas, wahai Amirul Mukminin, sekarang kita sudah aman. Ini bicara dulu zaman Rasul SAW. Ayat ini kan turun kepada Rasulullah di saat perang, di saat kaum muslimin masih lemah, ya hijrah takut sini dan sebagainya, masih zaman perang. Ini aman sekarang zaman kita, zamannya Khalifah Umar sudah aman. Faqala Umar, sahabat Umar menjawab, "Ajibtu mimma ajibtu minhu." Kata sahabat Umar, saya dulu juga heran seperti yang kamu heran sekarang ini tentang ayat tersebut. Maka aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Waktu itu aku bertanya langsung kepada Rasulullah, apa yang kamu tanyakan? Sama seperti yang kamu tanyakan kepadaku. Kata Rasulullah SAW, "Shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu." Mengqashar salat bagi musafir itu adalah sedekah. Allah bersedekah kepada kalian. Apa kata Rasul? Faqbalu shadaqatahu. Ambillah sedekah dari Allah SWT tadi. Dan mana yang menunjukkan wajib? Faqbalu shadaqatahu. Terimalah sedekahnya dari sedekah Allah Ta'ala. Dan kalimat terimalah ini perintah. Dan perintah menunjukkan wajib ini. Ini pendalilan mereka tentang ayat tersebut. Dalil yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas, faradallahu salata ala lisan nabiyikum fil hadari arba'an. Allah Subhanahu wa taala memfardukan, yaitu mewajibkan, yaitu salat melalui lisan nabi kalian. Fil hadari arba'an, dalam keadaan mukim itu 4 rakaat. Wa fis safari rakaatain, dalam keadaan safar 2 rakaat. So, di sini sahabat Abdullah bin Abbas mengabarkan Rasulullah mewajibkan sholat itu 4 rakaat bagi musafir, 4 rakaat bagi mukim, 2 rakaat bagi musafir. Terus kata sahabat Abdullah bin Abbas, wa fil khawfi raka'ah, dan ketika dalam keadaan takut dalam keadaan perang, kewajiban sholat itu 1 rakaat. Di sini kalimat Abdullah bin Abbas menggunakan kalimat apa? Fardu. Rasulullah memfardukan, mewajibkan. Maka di sini para ulama menyimpulkan sholat qashar bagi musafir adalah fardu, wajib. Dalil yang lain dari sahabat Umar, sholatus safari rakaatan.
Salat dalam keadaan safar itu 2 rakaat. Wa sholatul jumu'ati raka'atan. Salat Jumat itu 2 rakaat. Wal fitru wal adha raka'atani. Salat Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin. Itu sempurna katanya. Itu sempurna, bukan qasar. Ala lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan bahwasannya sholat bagi musafir itu ya 2 rakaat asli itu, gitu katanya. Sebagaimana sholat Jumat 2 rakaat, sholat Id 2 rakaat, itu asli. Asli artinya bagi musafir ketika mengerjakan sholat yang 4 rakaat hanya 2 rakaat. Ini penegasan, seolah-olah nggak ada pilihan bagi musafir. Kalau sholat ya harus qasar 2 rakaat. Ini dalil-dalil semuanya adalah dalil yang digunakan sebagian ulama untuk menegaskan sholat qasar bagi musafir itu adalah fardu. Nah, tapi sebagaimana saya sebutkan tadi, sekali lagi di masalah khilafiyah, sebagian ulama lagi dan ini mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Intinya bagi kita, sikap kita adalah kalau kita sedang safar, kerjakan sholat itu dengan qasar. Dan qasar itu yang benar. Boleh gitu. Seolah-olah kalau kita mengatakan sunnah muakkadah, boleh kita tidak mengqasar, tapi mengqasar lebih afdol. Tentu saja kita pasti milih qasar kalau dipilihkan. Karena qasar lebih sedikit, pahalanya lebih besar. Bagaimana kemudian kita memilih dengan sengaja yang lebih banyak amalannya sementara tidak lebih afdol? Pasti kita milih yang lebih ringan tapi lebih afdol. Ini keadaannya. Jadi intinya ketika safar kita kerjakan sholat dengan qasar itu intinya. Baik, sekarang kita bahas kapan seorang itu dikatakan sebagai musafir. Kapan suatu perjalanan itu kemudian dikatakan safar. Nah, para ulama beda pendapat. Ada yang membatasi safar itu dengan jarak tempuh. Ya, ini mayoritas ulama mengatakan ada jarak tempuhnya, yaitu minimal 80 km atau 40 mil namanya, 40 mil atau setara dengan kurang lebih 80 km perjalanan. Artinya bila perjalanan kurang dari 80 nggak dianggap safar. Tapi kalau sudah lebih dari 80 dihitung safar. Ada yang membatasi dengan waktu tempuh. Mereka mengatakan kalau perjalanan sudah di atas 3 hari, sudah di atas 3 hari, maka itu safar. Kalau kurang dari 3 hari, maka tidak disebut safar. Jadi kira-kira, misalkan contoh saya mau melakukan perjalanan ke satu tempat. Nah, berdasarkan pendapat yang pertama, ngitungnya pakai jarak. Berapa kilometer ke sana? Nah, gitu. Tapi menurut ulama kedua, waktu tempuh. Butuh berapa hari perjalanan ke sana? Kalau butuh hanya sehari, belum safar. 2 hari, belum safar. 3 hari, nah itu baru safar. Lebih dari 3 hari juga safar. 3 hari ke atas safar. Nah, seperti itu. Itu maksud para ulama dalam menentukan kapan perjalanan itu dikatakan safar. Pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh beliau di sini, bahwa safar itu tidak dibatasi dengan jarak, tidak pula dibatasi dengan waktu tempuh. Tetapi safar itu adalah sebuah nama yang diketahui secara uraf, secara kebiasaan di suatu tempat dan di suatu zaman. Oleh karena itu bisa jadi jarak tempuh safar itu dikatakan safar, bisa jadi jarak tempuhnya berbeda di zaman itu dulu sama zaman sekarang. Ya, suatu perjalanan yang ditempuh di zaman dulu sudah dikatakan safar, bisa jadi di zaman ini sudah tidak dikatakan safar lagi. Ya, karena sudah secara orang ini bukan safar ini. Safar terlalu mudah gitu kan, dan sebagainya. Tidak juga dibatasi dengan jarak atau waktu tempuh dan sebagainya. Tapi kapan kita melakukan suatu perjalanan sudah dianggap safar,
maka itulah safar. Kalau bahasa Indonesia itu perbedaan antara pergi dan bepergian. Nah, itu aja bedanya. Kapan kita melakukan perjalanan kemudian disebut bepergian, nah itu safar. Tapi kalau masih sebatas pergi, bukan safar. Biasanya nanti kita beda kan? Beda kalau orang mau safar itu bepergian itu beda hanya dengan pergi. Banyak dan tidak juga dibatasi dengan suatu ketentuan tertentu. Tapi pasti beda. Ya, masing-masing kita pun berbeda. Seseorang misalkan kalau hanya pergi tidak butuh apa-apa, mungkin yang penting motor, ada SIM, dompet, jalan. Tapi kalau safar mungkin butuh ya persiapan, ya ada pakaian yang harus disiapkan, harus siap-siap tempat yang mau dituju itu tempat dan sebagainya. Pasti beda, kita bisa bedakan. Nah, itu yang membedakan. Jadi nggak kita bedakan saya mau pergi ke setempat ini jarak berapa kilo. Nah, nggak dilihat di situnya, tapi yang dilihat adalah kita bisa kapan perjalanan kita itu disebut bepergian, nah itu safar. Tapi kapan belum masuk pada kategori bepergian, hanya sebatas pergi, ya bukan safar. Mau kemana kamu? Bepergian kemana? Nah, jemput anak di SD Aroyan, bukan bepergian. Itu baru pergi. Nah, mau safar kemana? Ini nganter istri belanja ke pasar. Ya bukan safar, itu cuma pergi aja. Dhahaba bahasa Arabnya ya. Kalau safar itu pergi ya. Ada biasa nyiapkan bekal, nyiapkan apa, ada sebagainya. Nah, seperti itu. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh di sini bahwasanya safar itu ya safar, penamaan safar, dan Allah Subhanahu wa taala juga enggak membatasi safar dengan waktu tertentu, tidak pula dengan jarak tempuh tertentu. Hanya Allah taala bilang ini safar. Dan safar waktu itu sudah dikenal langsung oleh orang Arab yang para sahabat yang menurunkan wahyu itu sudah kenal. Ini safar bukan safar sudah kenal. Jadi nggak perlu dijelaskan. Nggak ada jarak tempuh, tidak pula waktu tempuh. Wallahu taala alam bishawab. Nah, baik, kita lanjutkan. Al-maudhi'ul ladzi yaksuru minhu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kalau kita safar itu kita mengerjakan sholat itu dengan qashar. Nah, kapan kita boleh mulai mengqashar sholat kita? Kapan kita sudah boleh mulai mengqashar sholat kita? Ini kita sudah mau safar. Misalkan saya mau safar ke Papua, sudah sepakat ya semua safar ya. Ini safar semua sepakat ya. Kita anak dari Surabaya mau ke Papua, sepakat safar. Atau kurang nih Saudi. Umroh, sudah safar ya? Sudah safar nih. Thayyib. Kapan disyariatkan bagi saya mengqashar salat? Apakah semenjak di rumah, apakah semenjak niat sudah boleh? Atau sejak kapan? Zahaba jumhurul ulama ila anna qashar shalah yusra'u bi mufaraqatil hadari. Mayoritas ulama berpendapat bahwasanya qashar salat itu dimulai kapan musafir itu meninggalkan kampungnya. Jadi kalau kita gambarkan di desa atau dahulu di kehidupan Rasulullah SAW itu nggak seperti Jakarta sama Sidoarjo dan sebagainya. Perkampungan itu ngelumpuk gitu kan. Ini rumah kumpul. Setelah itu kosong sudah nih. Kosong, baru ada desa lagi. Kosong, baru desa lagi. Nah, maksudnya di sini Rasulullah SAW itu tidak pernah kalau safar mengqashar sholatnya selama masih ada di kampungnya ini. Baru mulai qashar setelah meninggalkan kampungnya. Setelah kosong di sini sepi sini. Terus sudah. Nah, itu maknanya. Wal khuruju minal balad, dan keluar dari kotanya. Wa anna dzalika syartun, dan itu adalah syarat. Wala yutimmu hatta yadkhula awwala buyutiha, dan tidak menyempurnakan sholatnya hingga benar-benar dia masuk kembali pada rumah pertama dari kotanya dia. Nah, qala Ibnul Munzir wala a'lam anna an-nabiyya qashara fi safarin asfarihi illa ba'da khuruji minal Madinah. Dan saya tidak mengetahui
bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengqashar sholat dalam safar-safar beliau kecuali setelah keluar dari kota Madinah, setelah meninggalkan kota Madinah. Wa qala Anas, shallaitu dhuhra ma'an Nabi fil Madinah arba'an wa bidil Khulaifah rak'atain. Saya mengerjakan sholat zuhur bersama Nabi SAW di kota Madinah 4 rakaat dan mengerjakannya di Dzul Hulaifah Bir Ali ya, itu kami mengerjakannya 2 rakaat. Jadi memang Bir Ali sudah keluar dari kota Madinah hanya beberapa mil. Beliau sholat 2 rakaat. Jadi intinya kalau kita di Surabaya, misalnya kita mau safar tadi ke Papua, sudah masuk sholat zuhur, bila sholat zuhur itu saya kerjakan di Surabaya, maka saya mengerjakannya 4 rakaat. 4 rakaat. Misalkan saya mau ke sana, kemudian saya sudah berangkat, kemudian adzan zuhur, saya berhenti misalkan di masjid mana Surabaya, masjid besar, Masjid Agung, di Surabaya, sholat di sana. Maka sholat zuhur itu saya kerjakan 4 rakaat. Meskipun saya sudah berangkat safar, tapi karena masih di dalam kota tempat saya tinggal, maka belum boleh memulai qashar. Tapi bila sholat zuhur itu saya kerjakan sudah di Sidoarjo misalkan, di bandara Sidoarjo kan, di bandara saya kerjakan di sana, maka di sana afdalnya bagi kita sholat zuhur dikerjakan qashar 2 rakaat. Ini maknanya. Dan syariat qashar ini bagi musafir terus selama dia perjalanan sampai dia nanti kembali masuk ke Surabaya lagi, bukan masuk rumah ya, masuk ke Surabaya lagi. Jadi misalkan saya kembali dari Papua lagi, nyampe bandara itu sholat zuhur, kemudian saya sholat zuhur di bandara, maka saya sholat 2 rakaat. Kemudian saya pulang, nyampe rumah asar, sholat asar itu 4 rakaat, meskipun belum nyampe rumah, misalkan berhenti di masjid dulu, Masjid Al-Irsyad, sholat 4 rakaat. Kenapa? Karena saya sudah masuk ke kota tempat saya tinggal. Nah, seperti ini. Kapan waktu atau kapan dimulainya mengqashar salat bagi musafir dan kapan habisnya. Baik. Al-musafir idza aqama li qada'i hajatin wa lam yujmi iqamatan yaksur hatta yakhruj. Seorang musafir apabila tinggal di tempat tujuan untuk menunaikan satu hajat dan dia tidak niat untuk tinggal di sana, maka dia mengqashar sampai dia pulang. Jadi seorang musafir datang ke suatu tempat untuk suatu hajat, suatu keperluan, dan dia tidak ada niat untuk tinggal di sana. Yang penting kapan hajat saya selesai, saya pulang. Hajat saya selesai, saya pulang. Ini misalkan dia yakin bahwasanya hari ini selesai. Hari ini selesai, insya Allah selesai. Tapi nggak selesai. Oh, berarti besok. Janji sama orang, nggak datang orangnya. Tunggu lagi nih. Jadi nggak ada kepastian. Sama sekali nggak ada niatan untuk menetap di sana atau nginap di sana. Nggak ada niatan untuk nginap di sana. Yang penting hajat saya selesai. Yang penting hajat saya selesai, baru saya pulang. Kata beliau, selama itu pula bagi dia qashar salat. Sampai dia pulang. Dalilnya dari sahabat Jabir, aqaman nabiyyu bi Tabuk 20 yawman yaksuru shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk, dalam perang Tabuk itu 20 hari, selama itu beliau mengqashar salat. Nah, kita tahu waktu itu peperangan yang luar biasa ya. Yang luar biasa sampai Rasulullah dan para sahabat melakukan pengepungan. Untuk menaklukkan Tabuk itu kan melakukan pengepungan selama berhari-hari. Dan di situ aja kan. Di situ Rasulullah nggak ada niatan untuk tinggal 20 hari, berapa hari nggak ada. Sampai selesai peperangan kan gitu aja. Sana selesai sehari ya udah pulang, selesai. Selesai 2 hari selesai, tapi ternyata sampai 20 hari. Nah, berarti kan ada karena hajat. Lamanya Rasulullah di sana itu karena hajat. Dan tanpa ada niat mau tinggal berapa hari sana nggak ada.
Dan selama itu pula beliau mengqashar salat. Dalilnya panjang, hadis panjang, keluar qashar, duhur, qashar. Qala Ibnu Qayyim, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa lam yaqul lil ummah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda begini, tidak pernah bersabda la yaksurur rajulu shalah idza aqama aktsara min dzalika. Seseorang itu tidak boleh mengqashar salat apabila tinggal di sana lebih dari itu. Walakin ittafaqat iqamatu hadhil muddah, hanya saja kebetulan Rasulullah SAW menetapnya di sana adalah 20 hari. Karena artinya apa? Rasulullah tidak pernah ada hajah di sana, tidak pernah ada niatan tinggal 20 hari, dan tidak pernah bilang ke umat kalau lebih dari 20 hari kalian tidak boleh qashar. Hanya saja 20 harinya Nabi di situ adalah kebetulan 20 hari. Maknanya seolah-olah seandainya hajahnya Nabi nggak selesai lebih dari itu, maka Rasulullah akan mengqashar terus salatnya sampai selesai hajahnya. Wa hadhil iqamah fi halis safar la takhruj an safar. Diamnya Rasul SAW selama di Tabuk itu dalam keadaan safar, maka tidak keluar hukumnya dari hukum safar, termasuk dalam masalah mengqashar salat. Sawa'un tolat au qasurat, baik itu lama di sana ataupun sebentar. Idza kana ghairu mustawtinin, selama dia tidak ada niat untuk mukim di tempat tersebut. Wala azimin alal iqamah bidzalikal maudhi', dan tidak ada niat ya untuk tinggal atau mukim di tempat tersebut. Wa idza azama al-iqamata. Nah, sebaliknya, kalau tadi tidak ada niatan untuk tinggal, hanya datang untuk suatu keperluan, maka tidak ada batasnya. Lantas bagaimana apabila orang datang ke tempat tersebut memang niat untuk tinggal? Niat untuk tinggal di sana. Sudah tahu saya itu punya keperluan, contoh liburan gitu kan? Liburan, ini kan tahu liburan. Saya mau liburan di tempat ini berapa hari? Misalkan sebulan. Ada yang 15 hari, saya mau umroh, kan sudah ada jadwal tuh 9 hari. Nah seperti itu. Nah, ini kayak mahasiswa, liburannya 20 hari, kan sudah ada niat untuk tinggal di sana dalam waktu tertentu. Nah bagaimana yang seperti ini? Kata beliau di sini, fa in azamal iqamata, apabila dia berniat untuk tinggal di sana, atamma ba'da tis'ata asyara, maka dia menyempurnakan sholatnya setelah 19 hari. Baik. Saya tegaskan di sini ini masalah khilafiyah. Ya, sebagian ulama mengatakan setelah 3 hari. Ini harus mau sampaikan. Mungkin yang masyhur yang ini, setelah 3 hari. Ada ulama yang mengatakan setelah 4 hari. Jadi kalau ada niatan misalkan saya insya Allah liburan 5 hari. Menurut pendapat pertama yang hanya membatasi 3 hari, 1, 2, 3 qashar. Hari keempat sudah sempurna. Pendapat yang kedua mengatakan hanya 4 hari. Berarti 1, 2, 3, 4 qashar. Hari yang kelima sudah sempurna. Nah, ini. Pendapat yang lain mengatakan seperti yang dikatakan Syekh di sini. Katakan saya sebutkan dalilnya dulu. Adapun dalil yang 3 hari itu berdalil dengan umrohnya Nabi SAW. Umroh, ya, umrohnya Nabi setelah baiat, setelah dihalangi pada tahun sebelumnya, kemudian Nabi datang untuk umroh, itu 3 hari. Dan selama 3 hari itu beliau qashar. Selama 3 hari beliau qashar. Adapun yang 4 hari itu berdalil dengan hajinya Rasulullah SAW. Itu 4 hari di sana beliau. Dan selama 4 hari itu qashar. Thayyib. Di sini Syekh menguatkan pendapat yang 19 hari. Artinya kalau niat tinggal di sana, di tempat tujuan itu lebih dari 19 hari, misalnya 25 hari, maka selama 9 hari sini masih qashar, hari yang ke-20 baru sempurna. Dalilnya berikut ini. Kata beliau,
berdasarkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yaqsur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau tinggal, maksudnya dalam safar itu beliau mukim di tempat safarnya, di tujuannya itu selama 19 hari. Selama itu beliau qasar. Fa nahnu idza safarna, maka kami para sahabat memahami dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, apabila kami safar 19 qasarna, apabila kami safar 19 hari atau kurang dari itu, kami qasar selama itu. Wa in zidna atmamna, dan apabila lebih dari itu, lebih dari 19, atmamna, maka kami sempurna sholat kami. Nah, dan ini lebih kuat kayak Anda lihat, ini lebih kuat. Kenapa? Bagaimana dengan yang 3 hari 4 hari? Kalau kita lihat begini, 3 hari, yang 3 hari itu kan dalilnya umrohnya Nabi SAW. Dan Rasulullah itu umrohnya 3 hari. Selama 3 hari itu beliau qasar semuanya, dan tidak ada penegasan atau keterangan bahwasanya Rasulullah di hari keempat sempurna, nggak ada. Nabi 3 hari qasar itu karena memang 3 hari di sana di Mekah, pulang setelah itu. Kan ini tidak ada keterangan bahwasanya seandainya keempat sempurna, nggak ada. Bahkan seolah-olah seandainya Rasulullah sana 4 hari, ya 4 hari itu pasti qasar, kemungkinan qasar. Ditegaskan oleh ketika haji itu selama 4 hari di Mekah, beliau qasar selama itu. Nah, dan tidak ada keterangan di hari kelima beliau sempurna, tidak ada. Karena setelah hari keempat itu beliau pulang kembali ke Madinah. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau seandainya Rasulullah lebih dari 5 hari, beliau juga qasar. Nah, ini ditegaskan dalam riwayat yang 20 hari ini bahwasanya selama 19 hari Rasulullah sempurna, dan dipahami oleh para sahabat. Nah, dipahami oleh para sahabat, ini pemahaman para sahabat dari perbuatan Nabi SAW tadi. Sahabat itu kalau safarnya 19 hari atau kurang dari 19 hari, itu para sahabat mengqasar, tapi bila lebih dari itu, para sahabat sempurna sholatnya. Allah Ta'ala. Tapi di sini saya tegaskan, ini masalah khilafiyah, ya, kita pelajari, kita ikuti yang kita ilmui, dan tetap kita menghormati pendapat-pendapat yang lain. Ini memang lebar, masalah ini masalah yang luas pembahasannya. Allah Ta'ala. Nah, kita ikuti aja kan yang sebatas yang kita ilmui. Nah, tapi kalau kita dapat dalam pembahasan lain kok lebih ceknya ini, silahkan, ahlan wa sahlan. Nah, ini masalah ilmu luas. Baik. Ini kaitan dengan qasar. Pembahasan berikutnya. Jam berapa? Isanya? Jam 7 lebih 7 ya. Ada pertanyaan nggak? Ini jamak nih soalnya di sini. Ada pertanyaan ya? Jelas sudah. Ustaz. Nah, silakan Pak. Ini ya, safar kalau kita ketahui kapan balik lagi, itu saya pernah baca boleh di qasar tapi tidak boleh dijamak. Boleh di qasar. Nah, sebenarnya jamak pembahasan lain ya. Kita sedang bahas qasar. Tidak, sebenarnya di qasar, tapi misalkan kalau cuma sebentar kan bisa dijamak antara zuhur sama asar. Nah, ini katanya kalau tidak diketahui kapan baliknya, itu boleh di qasar tapi itu boleh dijamak. Baik. Nanti pembahasan jamak lebih detail insyaallah. Cuman mau saya sampaikan sini. Baik. Sudah tadi kita sebut di antara sebab qasar itu safar, ya. Artinya kapan seorang itu dalam keadaan safar disyariatkan qasar. Terlepas apakah itu wajib ataukah sunnah muakkadah. Tapi disyariatkan qasar dengan ketentuan-ketentuan tadi. Baik. Bagaimana dengan jamak? Jamak itu lebih luas, lebih luas lagi, lebih ringan lagi daripada qasar justru. Karena sebab jamak itu hajah. Sebab jamak itu hajah. Beda dengan qasar. Qasar itu sebabnya cuma satu, safar.
Tapi jamak sebabnya lebih pembahasannya lebih ringan. Dan sebabnya hajat. Kapan butuh? Makanya sebab qashar itu hujan. Ya kan? Termasuk safar. Bahkan bagi musafir sebelum dia berangkat safar sudah boleh jamak. Sudah boleh jamak. Nah, hajah yang lain, sakit boleh jamak ketika dibutuhkan. Ketika melihat butuh, mungkin ini sakitnya bikin sering tidur dan sebagainya, minum obat sering tidur, daripada nanti amblas sudah qashar aja boleh. Ketika memang hajah, ketika melihat memang butuh untuk jamak, tapi bukan main-main. Ketika melihat butuh, silakan jamak, yang boleh jamak. Bahkan para ulama memandang seandainya walimah pun itu di antara sebab boleh jamak walimah. Ada walimah misalkan kebetulan bareng sama maghrib isya, udah dijamak nanti di isya aja. Ya bagi tuan rumah ya, bukan buat tamu. Kamu nggak usah, nggak ada hajat bagi tamu. Lagi ramai gitu kan. Termasuk ini boleh. Asal nggak dijadikan kebiasaan, nggak ada walimah tiap hari juga nggak ada ya. Mungkin dalam keadaan macet dan sebagainya macet. Tapi yang sifatnya sesekali. Bukan sopir yang setiap hari macet itu bukan. Bukan, nggak boleh. Kalau yang setiap hari itu nggak boleh. Dia harus bagaimana usaha biasanya nggak cepat macet. Kalau kan setiap hari harus diakali. Tapi kalau sekali boleh. Misalnya sesekali kita macet nggak bisa jalan di maghrib. Bisanya saya sholat duduk, jangan sholat duduk, nggak bisa. Jangan sholat duduk, sholat tetap sempurna. Selama kita bisa lihat, bisa nanti dikerjakan jamak sama asar. Sama apa? Sama isya. Silakan kerjakan di jamak dengan isya sempurna berdiri. Tidak duduk, karena duduk itu dibolehkan ketika nggak bisa berdiri. Memang itu nggak bisa berdiri ketika itu, tapi kan ada waktu maghrib bisa digabung dengan isya. Dan ini boleh, perlu, selama tidak dijadikan kebiasaan, dirutinkan, boleh. Hajah, namanya hajah sekali. Kalau setiap hari itu bukan hajah itu kulino ini. Nah, kalau ini bagi seorang musafir sampai di tempat tujuan, tinggal di sana. Bagaimana dengan orang ini? Apakah qashar dan jamak sekaligus ataukah qashar saja? Nah, seperti itu kan? Ini misalkan saya ke Papua nih, ada keperluan. Saya ada keperluan 5 hari di sana. Saya ke sana sudah niat tinggal di sana 5 hari, tapi kan selama 5 hari menurut pendapat ini masih qashar. Nah, karena saya juga masih musafir, saya boleh qashar, boleh juga jamak. Hanya saja bedanya begini bedanya. Bedanya kalau qashar seperti yang kita bahas. Kalau qashar itu memang lebih afdol. Kalau kita lihat sunnah muakkadah. Bahkan harus kalau menurut pendapat yang fardu daripada sholat sempurna. Tapi kalau jamak maka sholat dikerjakan di waktunya lebih afdol daripada digabungkan dengan sholat di waktu yang lain. Saya ulangi aja nih. Karena kita berjamaah. Jamaah itu mengerjakan 2 sholat di salah satu waktunya, itu jamak. 2 sholat dikerjakan di salah satu waktunya. Duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur. Nah ini jamak nih. Dua-duanya kita kerjakan duhur. Atau sebaliknya, duhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Nah ini jamak. Maka disebut jamak karena menggabung 2 sholat dikerjakan di satu waktu. Itu jamak. Nah, untuk jamak beda dengan qashar. Jamak itu rukhsah. Mengerjakan sholat di waktunya, masing-masing waktunya itu lebih afdol daripada menggabung di waktu yang berbeda. Oleh karena itu ketika kita mungkin pelatihan di tempat tujuan dan kita masih safar, itu qashar afdol, tapi jamak tidak afdol. Jamak boleh tapi tidak afdol kalau kita bisa mengerjakan tepat pada waktunya. Nggak ada hajat misalkan kita di sana bisa mengikuti sholat berjamaah, maka afdolnya bagi kita tetap mengikuti sholat berjamaah pada waktunya, itu lebih afdol. Sholat berjamaah pada waktunya. Nah, saya tambahin nih biar nggak kelewat, pasti bingung nih.
Suruh qashar Ustaz, tapi suruh ikut jamaah bagaimana Ustaz? Baik. Qashar sholat, mengerjakan 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu hanya bagi 1, sholat sendirian, 2, imam. Tapi tidak berlaku bagi makmum. Makmum mengikuti imamnya. Nah, kalau imam sama-sama musafir qashar, silahkan qashar. Tapi kalau imamnya sempurna, maka dia harus sempurna. Bahkan misalkan seandainya dia masbuk sholat zuhur masuk pada rakaat ketiga, nah, imam salam, dia nggak boleh salam. Saya kan sudah 2 rakaat, biar imam sempurna, saya qashar, nggak boleh. Imam salam, kita kan dapat 2 rakaat nih, kita harus bangkit menyempurnakan sholat 4 rakaat, karena kita harus mengikuti imam. Nah, begitu. Jadi qashar itu bagi sholat sendirian atau makmum atau imam bukan makmum, imam silakan. Tapi makmum mengikuti imam. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Itu. Jadi bukan nggak boleh, hanya lebih afdol sholat pada waktunya. Tetap boleh, tapi boleh dalam artian tidak berdosa dia menjamak. Cuman kalau dia kerjakan pada waktunya itu lebih afdol. Allah Ta'ala bisawab. Sama misalkan di dalam keadaan safar, dalam keadaan safar seperti ke Saudi misalkan, ke Saudi kita kan berapa jam itu? Contoh misalkan untuk zuhur dan asar, maghrib dan isya, kita di atas pesawat, kita juga nggak bisa berdiri. Kita yakin juga nanti sampai sana misalkan sampai pagi. Artinya kita tidak akan mendapatkan maghrib dan isya kecuali di pesawat. Apa yang kita lakukan afdolnya? Afdolnya adalah kita kerjakan maghrib 3 rakaat pada waktunya. Kemudian nanti kerjakan lagi sholat isya 2 rakaat qashar pada waktunya. Ya, tidak dijamak. Beda halnya, misalkan kita yakin nanti sampai ke tempat sana itu kita masih bisa mendapatkan isya di sholat sempurna. Kita bisa mengerjakan isya sempurna artinya sempurna berdiri maksudnya dan sebagainya. Nah, maka kalau kita lihat seperti ini, kita kerjakan begini. Maghrib kita tunda. Nanti kita jamak dengan isya. Maghrib 3 rakaat, kemudian iqamah lagi, lalu sholat isya 2 rakaat, jamak qashar. Nah, ini caranya. Sehingga kita dapatkan semuanya. Maghrib kita kerjakan sempurna dengan berdiri, ya kan? Dengan berdiri meskipun di waktu ini karena hajah, di waktu isya juga isya kita kerjakan dengan sempurna berdiri dan kita kerjakan dengan qashar. Allah Ta'ala bisa. Kalau kita musafir di dalam perjalanan itu qashar sama jamak atau tidak berlaku jamak sama sekali? Gini, Toyib. Belum sampai tujuan loh ya dalam perjalanan. Nah, misalnya naik mobil ke Jakarta. Toyib. Safar itu, kalau kita mau safar, kita dikatakan musafir semenjak kita niat, sudah katakan musafir. Semenjak kita niat sudah dikatakan musafir sudah. Meskipun kita masih di rumah kita, sudah itu musafir. Cuman untuk qashar baru dibolehkan dan disyariatkan setelah keluar kota. Nah, kalau untuk jamak tidak disyariatkan. Kapan kita sudah ada niat sudah boleh jamak. Makanya contoh misalkan saya niat safar Jakarta, udah safar. Saya mau berangkat jam 1. Saya berangkat jam 1. Maka saya kerjakan sholat zuhur 4 rakaat. Setelah itu
sholat lagi kita jamak dengan asar 4 rakaat. Kenapa? Karena kita mengerjakannya dan kita masih di dalam kota kita. Disyariatkan, dibolehkan bagi kita jamak, tapi belum dibolehkan untuk qasar. Nah, menunjukkan apa? Ketika itu kita sudah dihitung safar, kita dalam keadaan safar nih. Cuman karena kita belum keluar dari kota kita, hanya dibolehkan jamak, tapi nggak dibolehkan qasar. Gitu. Maka dari sini kita bisa katakan, selama kita perjalanan, maka kita dalam keadaan safar. Ketika kita dalam keadaan safar, maka berlaku bagi kita bolehnya qasar kalau sudah keluar kota, dan boleh jamak. Hanya pertanyaan tadi, mana yang lebih afdal? Ya, qasar jamak atau qasar saja? Jamak dilihat kebutuhan. Kalau memang butuh, ahlan wa sahlan jamak. Tapi kalau tidak butuh untuk jamak, misalkan di mobil pribadi kita bisa istirahat bebas dan sebagainya misalkan, maka afdolnya itu sholat dikerjakan pada waktunya masing-masing. Itu afdolnya. Tapi kalau qasar memang pada asalnya lebih afdol daripada sempurna dari musafir. Tapi jamak enggak. Jamak itu tetap sholat itu lebih sempurna dikerjakan pada waktunya. Kecuali memang hajah boleh. Jadi intinya boleh jamak tapi lebih afdal pada waktunya kalau bisa. Dan boleh qasar, dan qasar lebih baik daripada sempurna bagi sholat sendirian atau imam, tidak bagi makmum. Makmum mengikuti imam. Mudah-mudahan dijawab ya. Ada lagi? Jangan. Karena mengenai masalah sunnah untuk orang safar. Sunnah orang safar ini. Dan itu tidak dijalankan sama Rasulullah. Sunnah apa ya? Oh, sunnah rawatib, sholat sunnah. Nggih. Sholat duha. Iya. Juga sholat malam kecuali witir kan. Nah, apabila kita di bulan puasa kita safar, sedangkan bulan puasa itu kan pahala sunnah ditingkatkan sampai wajib. Gimana masalah itu? Baik. Rasulullah itu memang umumnya tidak sholat sunnah rawatib, ya. Bahkan Utsaimin juga sampai punya perkataan as-sunnah bis safar tarkus sunnah katanya. Sunnahnya dalam safar itu meninggalkan sholat sunnah, kecuali 2 sholat, ya. Sholat apa? Qabla subuh sama sholat witir. Sholat itu nggak ditinggalkan ternyata. Sholat duha ya ditinggalkan, sholat duha ditinggalkan. Ditinggalkan. Safar, dalam safar. Safar. Dalam safar setahu saya yang ditinggalkan. Yang penjelasan nggak mau halam ya, tapi yang perkataan itu cuma 2, yaitu sholat malam, sholat subuh sama sholat malam. Katanya ada, ini Rasulullah menjalani 3 sholat qabla subuh, duha sama witir. Allah Adam, ahlan subuh mungkin. Karena memang sholat duha itu ada sholat siangnya Rasulullah, sebagaimana sholat witir itu sholat malamnya beliau SAW. Bisa jadi. Wah, khairan sama kondisi. Tapi intinya di sini ya bagi, kalau kita perhatikan juga logikanya begitu kan, yang wajib aja di qasar untuk kemudahan ya, Tapi bukan berarti itu ditinggalkan. Seandainya kita sholat ya akan usah. Cuman lebih baik ya nggak usah aja. Nggak usah. Itu dalam keadaan kita safar, kesulitan. Yang sempurna aja di qasar, yang sholat pada waktunya aja di jamak. Kok masih ada waktu untuk sholat sunnah? Nah, kan? Khairan. Dah. Cukup. Tapi ada penjelasan huruf-hurufnya safar itu kan pasti vokal. Enggak mesti. Bukan mesti ya? Iya, huruf, makanya disebut huruf. Huruf itu kebiasaan masing-masing. Kita bisa melihat diri sendiri kok. Kita bisa merasakan, membedakan. Makanya saya sulit menjelaskan. Kalau saya, masing-masing orang punya kemampuan masing-masing, berbeda-beda. Ada yang bawa bekal sulit sekali, ada yang nggak bawa apa-apa, cuma bawa kartu ini sudah cukup. Gak ribet-ribet ya kan, ribet-ribet. Ada yang harus bawa ini dan sebagainya, agak bisa sebut. Cuman bisa bedakan nggak antara pergi sama bepergian. Nah, bepergian itulah safar. Gitu.
Tayyib, Allah Ta'ala alam, kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.